Lah ketika keliling-keliling itu kan juga kita ya jalan-jalan lah. Yo jalan-jalan ke piramida, yo ke Sungai Nil, yo ke Kanal Suez, yo sekali-kali delok tari perut kan begitu kan? Masya Allah ini ya. Asli nih, asli ya. Nah, suatu saat saya itu jalan-jalan di sana banyak makbaroh orang-orang hebat. Walaupun ketika saya di Kanal Suez saya juga sering keliling-keliling. Sekarang lebih luas lagi saya keliling-kelilingnya. Mulai dari kita kawasan Kurofah Kubro, di sana ada makbarohnya Imam Waqi. Di sampingnya itu sebelahnya ada makbarohnya Imam Syafi'i. Sebelum ke sana itu ada makbarohnya Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian juga ada makbarohnya imam-imam besar di Kurofah Kubro itu. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Al-Lais, ada Rabi'atul Adawiyah, ada Zunnun An-Nisri. Pokoknya al-Mustafa ke sana semua lah. Jalan-jalan ke sana luar biasa. Lah suatu saat saya itu ketika di masjidnya itu ketemu dengan takmir yang punya keturunan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sana saya bincang-bincang ya terkait dengan proses bagaimana Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi. Maka saya dikasih ijazah begini sama beliaunya itu. Sebelum panjenengan mengawali pengajian, mengawali kuliah, mengawali pengajaran, sampai baca istighfar sama sholawat. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i itu usianya masih belia, ya kira-kira kayak saya lah Pak Moderator, yang masih tampan dan gagah perkasa seperti Kiai Faid ini, beliau itu berguru pada Imam Waqi. Ketika pagi jalan-jalan ke pasar, kira-kira belanja begitu, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat sekelebatan wanita yang jalan. Kalau bahasanya kitab itu wanitanya itu digambarkan sebagai haifa'u mukhbilatun ajza'u mudbiratun wala qasirun wala tulu. Kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa Indonesia bagaimana kira-kira? Ya, seksi dan bahero katanya gitu. Bukan saya loh ya. Ini loh ya, bukan saya. Ini sukanya yang seksi dan bahero ini. Terjemah langsung itu kira-kira itu masa depannya itu oh bal voli lah kira-kira begitu. Apa lanang ini? Wah. Kemudian belakangnya itu semong lah kira-kira begitu. Seksi dan bahero. Hahu. Ada nggak yang kira-kira? Kalau kan saya daftar saya. Ya, daftar ini saya. Ya. Sayyid Al-Mustama' idola hati. Mana cakepnya? Ini pantun yang untuk saya sendiri soalnya. Sayyid Al-Mustama' idola hati. Mahasiswinya dan santriwatinya cantik-cantik sekali. Kalaulah saya boleh menikah lagi, pilihannya ada di sini. Atas izin beliaunya. Dipersilakan. Ojo iri. Nah, kanak ya. Pesto men kiai nah. Saya yang dapat izin ini. Nah, kita kira begitu. Lantas begitu melihat sekelebatan wanita yang apa tadi kata? Yang gitu kan, seksi dan bahero, tak berani rogia ini Itu kemudian biasanya Imam Syafi'i itu hafalannya yang futuristik, hafalannya yang sekali baca langsung apal, kali baca langsung hafal, kan futuristik. Tiba-tiba itu ya berkurang, Biar kalau saya ngafalkan Alfiyah itu di pondok ya ini. Alfiyah, kemudian Jawahirul Maknun, Sulamul Munawwarah, agak belas betul-betul enggak hafal ya. Tapi ketika saya itu jalan ke sekolah
Kiai Dalam itu keluar dari di asrama Pondok Putra itu lewat sungai. Lewat sungai dan di kono-kono itu di sana itu banyak orang mandi. Nik bini mandi. Pas repaan saya maca nakil kitab, kebetulan saya itu tidak sengaja, ya tidak sengaja apa disengaja nggak tahu lah ya. Hanya untuk orang ini mandi pas sabunan karena sabunan, balang dan ini saksinya ini, masya Allah, ini lagi saksinya ini, sabunan kena poteng. Biasanya satu hari itu saya bisa menghafalkan nazam bait alfiah itu 25 bait. 21 hari. 25 bait. Baru setelah kena begitu kesandung para punya yang sabunan itu. Masya Allah. Yang pote itu. Coba beliaunya ini. Suka main itu ya beliau. Akhirnya apa? Waktu itu pas saya nyampe, saya masih ingat bait 600 bait mala yang sorif, masih ingat saya. As-sorfu tanwinun ata mubayyina maknan bihi yakunul ismu amkina. Terus itu apa lagu yo, apa akhirnya apa? Yang ketika saya baca Nazam Alfiah, buka Alfiah, yang ada itu orang sabunan. Cewek-cewek sabunan itu, bagaimana gak ingat waktu itu kan masih gereng-gerengnya, masya Allah, masih sehat-sehatnya, masih kuku bima, ya kan, otot kawat belum mesti kulit seng. Jadi begitu nakrir, orang kabarnya orang itu atus, ini orang itu atus. Ya itulah Imam Syafi'i. Begitu melihat cewek bahelul dan seksi, hafalannya hilang. Akhirnya beliau sowan kepada gurunya Imam Waqi dengan mengadukan persoalannya. Beliau berkata, sakautu ila Waqi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi. Su'akhiddi, tentang jeleknya hafalanku. Apa yang dinasihatkan Imam Waqi kepada Imam Syafi'i? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku berikan petunjuk kepadamu wahai Imam Syafi'i, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Apa meneh delok wong wedok atus. Sampeyan ngerti wong sing tukang intipan? Ngerti? Tampangnya seperti apa? Seperti orang yang di sebelah saya. Pokoknya orang yang dijenggu Arya Keresara. Mikrofination itu ada epal-epal orang ya, orang hari itu kan kerap lah kerja ya, hari yang kerapan yang gini deh orang itu tarkil ma'asi wa akhbaruni bi annal ilma nurun, dan aku kabarkan kepadamu wa innal ilma nur, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yubda lil asi, dan nur Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Masya Allah. Ya Allah, ingat saya. Jadi kalau sampean itu sudah waktunya kawin, yo kawin, yo. Ojo halo-halo Bandung ae.
Dia senantiasa berpikir, Habibi mata tajma' naumi wa naumiki wa qalbun maridun bi ta'ammul li husniki. Wis gak ngerti artine meneng ae. Ya, wis atino dhewe ya. Mek carane lagune Indonesia itu lagu pengantin baru itu. Lagu pengantin baru ini lagi terus ya nggih. Terus. Duhai senangnya pengantin baru. Ya, malam pertama oh malu-malu. Ini syairnya tadi begini artinya. Malam kedua apa? Matikan lampu. Malam ketiga, ayo apa? Hah? Malam ketiga apa? Malam ketiga, haha hu hu hu. Tepuk tangan untuk moderator. Mengenai ha hu hu. Ini, ya itu saja begitu. Sebelum mulai, jarno ini aja pengajian. Buat apakah polisi tidur? Cakep, cakep. Agar jalannya mudah diatur. Buat apakah? Punyanya siapa namanya? Punya Lian dilulur. Agar Pak Ramli tadi. Agar Pak Abdul Syukur betah di kasur. Cocok jenenge. Abdul Syukur betah di kasur. Wes, ngono wae. Iki spontanitas iki mbok keliru mbok gak ngerti. Marilah kita awali 40 menit iki gak apa-apa kan aku gak ngene. Kita awali kajian ini studium generale ini katanya Pak Ketua tadi bahasa Latin bener. Dengan baca istighfar 3 kali tadi amalannya yang saya dapatkan dari Syekh Usama ya, dan sholawat 3 kali. Nggih, bareng-bareng nggih. Karena nanti ini saya itu baca tulisan Greg Braden Mbak Ketua. Greg Braden. Greg Braden ini ternyata mengadopsi dari tulisan-tulisan para mutasawwifin di dunia Islam. Judulnya The Divine Matrix. The Divine Matrix. Ternyata apa? Potensi kita umat Islam untuk mengakses kesuksesan melalui energi semesta itu. Nanti saya di belakang saya akan. Itu sangat luar biasa. Tidak ada orang yang tidak sukses. Cuma untuk jadi sukses harus tahu kunci-kuncinya. Itu penelitian mutakhir sekarang. Ya. Jadi kita itu punya bekal katanya energi Qur'ani tadi. Ya, salah satu pembukanya itu katanya saya Usama ini kita baca istighfar 3 kali. Karena apa? Karena nasihatnya Imam Wafi itu istighfaro sing akeh. Termasuk ketika saya itu mengembalikan ingatan saya, 1 hari bisa 25 bait itu. Ya. 25 bait itu saya disuruh katakan Quran di makbaronya Kiai Hasan Muhammad Hasan Genggong sama memperbanyak istighfar. Karena entah Pak Ketua, Pak Syukur. Ya. 100.000. Waduh, berat ini. Oh, kita istighfar 3 kali mawon. Oke. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a amalan maqbula. Astaghfirullah
Syukur. Sengaja saya pakai begini, pas sepatu kayak begini supaya tidak kalah sama beliau. Saya generasi milenial, sedangkan Pak moderator kolonial. Nah, baik. Apa sih era society 5.0? Ada yang tahu ya? Ayo dibuka itu. Oh jadi delok dong. Ini operator deh. Ya operator gak ono ya. Dikira pengajian iki. Studio generale kok pengajian. Cik koyo temenan lho. Lho kok ganteng ya? Gak tahu kopertas itu kantornya. Nah ini. Sudah siapkah kamu memasuki era society 5.0? Pakai kok ya, cewek-cewek ya. Saya kelihatan. Para ibu-ibu kelihatan. Para mbak-mbak kelihatan. Ini saya tanya sama Kiai Faik tadi, berapa santrinya Kiai? Ada 1.500-an ya. Yang laki 400, yang perempuan 1.100. Jadi pilihan saya semakin banyak, Pak. Jatah. Ya, siapkah kita memasuki era society 5.0? Ya. Loh, kalau siap tidak siap sama dengan sampean ketika ditanya, siapkah sampean sekarang menikah? Ayo, siap yuk. Siap gak? Kalau Pak Ketua siap. Ya, kok gak siap gimana sih? Sunat ini menikah itu, siap gak menikah? Kok enggak? Belum ya. Oh iya, lu padahal loh, nih sebelum masuk makbarohnya Imam Syafi'i ada makbarohnya imam namanya Zakaria Al-Ansori. Pengarang kitab apa? Fathul. Wah, Fathul Iza. Senengane buka sarung ae. Heran awake-awake iki. Ojo sarungan ada lanang. Lagi buka men ya mahasiswa ya. Saya masih ingat ketika saya buka kitab Fathul Wahab itu, aku di kokon nampalan. Yo. Babun ayat faslun ayat maksud babun nikah sunnalita ikin in wujidalahu bahkan bilian sunnah dan sunnatake lita ikin kaduwe wong kang bronto lahu
lahu maring nikah in wujida lamun den temuake apa uhbatahu bondone nikah. Ana Jawa ngene Pak Tua. Sedikit Madura. Wa kasaro lan mecah sapa sitaing taukonahu ing kebrontoane taik bisaumin kelawan poso. Wa illa lan lamun ora fatarokahu aula moko ninggalake nikah iku aula luwih utama. Aku biyen ngaji ngene saiki wis gak payu Pak Ketua. Nek ngene iki sing payu yo masih yo payu wis opo iki. Ini gara-gara era Society 5.0. Apa itu? Operator, next. Apa ayo bisa ngomong itu? Yo. Kayak gini ngaji kita tapi nggak bahasa apa? Tapi ya. Madura. Fala yazuzun nikah bikafirotin lan ora oleh nikah kelawan orang kafir. Gitu ya. Ya. Ella bi kitabiyatin kejebek kafiroh kitabiyah. Ini angin tak tahu kok. Nyaman. Itu loh yang tak baca supaya dengar ya, gak kelihatan. Yang gak kelihatan dengar ya. Apa Society 5.0 itu? Secara historis Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep yang diusulkan oleh Eindred yang merupakan sebuah federasi bisnis Jepang ini ya awalnya ya bisnis Jepang. Menurut Dr. Masai Okamoto 2019 ini waktunya COVID itu Society 5.0 merupakan representasi bentuk sejarah perkembangan masyarakat kelima di mana secara kronologis perkembangannya dimulai di era di mana masyarakat memiliki pola melakukan pemburuan society 1 hijrah. Jadi era 1.0 itu era pemburuan. Artinya apa? Era manusia masih primitif. Ya. Tuh, itu era 1.0 1.0 berkelanjutkan ke era pertanian agrokultural ya itu era 2.0 era pertanian baru memasuki era industri 3.0 ya dan era informasi itu 4.0. Jadi kalau kita masih saat ini ya masih 5.0 atau 4.0 sekarang ke 5.0 itu era informasi lah. Sedangkan era Society 5.0 adalah merupakan sebuah konsep yang dikembangkan demi terbentuknya masyarakat super smart. Ngerti super smart sampai? Itu supermarket ini. Ya, yang memiliki pola perilaku mengoptimalkan pemanfaatan Internet of Things, ya, big data dan sebagaimana disebutkan Pak Ketua tadi, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, ya. Sebagai solusi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik ya paham ya. Nah ini itu adalah era Society 5.0 di mana kita ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi apalagi kecerdasan buatan ya artificial intelligence. Sebenarnya saya tahun 2002 ketika saya kuliah di UNER, model-model artificial intelligence ini sudah mulai ada bentuk-bentuknya konkret. Ada robot-robot Android yang beberapa teman saya itu sudah membawa saat itu. Robot Android
yang spesifikasinya berupa ya boneka-boneka yang bisa digunakan untuk apa saja. Ya, bisa untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, bisa juga untuk teman tidur. Robot-robot Android itu, saya masih ingat dia itu kan seorang importir dan eksportir sekaligus. Dia membawa di tasnya itu boneka mirip Sofia Lajuba. Pak syukur mengingat piala Juba, iya mulai keren. Iya, asli, ngatasi. Rajin dari harap. Om buat, bareng Mesir karena punya kadal Mesir. Ini bahasanya kita ya, kalah bodoh kalah rubuh, sing penting menang dowo. Itu lihat perkembangannya ya. Oke, next. Oke. Kita ini menghadapi tantangan ini sekarang. Tantangan global ini. Jadi era society 5.0 ini bagaimana bisa untuk dibuat instrumen ya untuk mengegulkan program-program dunia yang disebut Sustainable Development Goal. Ini programnya dunia ini. Ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah kesempatan pembangunan global. Sekarang ini yang diutamakan untuk mencapai tujuan global yaitu 17, di antaranya ada poin keempat yaitu apa? Kualitas pendidikan atau pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu standarnya seperti apa? Makanya di perguruan tinggi itu ada skema akreditasi yaitu untuk menilai apakah standarisasi pendidikan tinggi yang sudah dilakukan itu telah sesuai dengan standar nasional atau belum. Makanya ada akreditasi. Pak Ketua, berapa akreditasinya nih? B, baik atau baik sekali atau unggul? Pak Ketua? Baik. Baik itu perlu ditingkatkan Pak Ketua. Ya. Nih, pendidikan yang berkualitas. Ya, ini. Maka saya spesifikasi ke sana. Kalau pertama itu adalah kita terbebas dari kemiskinan. Yang pertama itu. Yang kedua itu zero hungry, kelaparan. Itu kan memang ada dalam konteks ajaran agama Islam. Ya. Islam itu secara fitrah agama yang anti kemiskinan, anti kemelaratan, anti kelaparan, anti penindasan. Gila bongge. Kan ini berbasis Quran nih. Qurannya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Ini Allah. Mana lo? Ya, semangat aku. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah menunjuk sampai tanganku mari. Falyabudu rabb hadzal bait. Gak kawan. Ngono bojone wong Arab. Mek kadal Mesir yang tek tuku nang ndi ku? Ajar jahanam. Kopi lanang. Pakai syukur nanti saya punya harga di Mesir. Sip. Iya. Nambah lagi ya, iya. Memang tambahan nih. Kalau satu kurang itu guys.
dari rasa laparmu, anti kemiskinan, anti kelaparan. Itu nomor 1, nomor 2 ini tujuannya. Ya, Sustainable Development Goals. Amahum min ju. Nomor 2 apa? Wa amanahum min khauf. Anti kediktatoran, anti penjajahan, memberikan rasa aman dari ketakutan. Ini Islam. Lu yang nomor 4 gimana pendidikan? Agama Islam juga demikian. Makanya kemudian dalam surat pertama yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah, surat apa? Surat apa? Unini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Tak takoni arek pondokan saiki. Ketika malaikat Jibril membawa wahyu ini dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad, sing diwaca apa? Hah? Ma'ana biqori akeh sok maca. Ya. Yang disuruh baca Rasulullah kepada malaikat, suruh baca Rasul, apa yang dibaca? Ayo. Iqra ya Muhammad. Iqra. Yang suruh baca itu apa? Quran. Oh, Quran itu ayat pertama kok. Surat pertama kok. Ada jurusan IAT, begini, prodi IAT Pak Ketua ya. Makanya itu yang nomor 4 itu nanti bagaimana kita memaknai quality education, pendidikan yang berkualitas itu melalui ayat ini. Katanya Quran, berbasis Quran. Iqra ya Muhammad, apa yang dibaca? Apa sih yang dibaca oleh Rasulullah? Hah? Lanjutannya apa sih lanjutannya ayat itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Dengan nama, saya tanya ini ada pondokan. Baknya dalam kalimat bismi rabbik, baknya huruf apa? Huruf apa? Huruf jar namiro. Pada berapa huruf jar? Hah? Berapa? 10. Jurumia. Jadi dia Jurumia. Masa mahasiswi Jurumia Pak Ketua? Kelas 10 Jurumia. Ada berapa huruf jar? 20. Hitung, ayo hitung. Hitung ada berapa? Haka huruful jarri wahya min ilah hatta khola ada hasyafi an ala mut mundur rubbala mukai wawur wata walha walba wala Allah wamata. Biro 11. Berapa? 19. Oke? Apa 19 itu? Ya. Huruf jar di sana, huruf jar bak di sana ada faedahnya, ada fungsinya. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Ayo. Ini loh, dengan semangat Quran Pak Kiai Syukur, Joel Kailan meloloh. Dia enggak sorakan ceron dengan Joel Kailan. Berapa lagi syukur ya. Abu Leken sono nyemok tangkeman tahanan ya. Berapa bahaya. Saya itu paham bener Kiai Faik. Mengapa tadi ketika pidato Pak Ketua Kiai Rofi Damanhuri itu songkol mereng. Saking berat orang. Mun songkol mereng biasanya orang ngaria seneng ngal mereng. Ahoy. Bapak boleh
gajah kowe nak anak riang. Engko riang orang alos sangenan. Jak ajari saya tak benih tak benih lu ah. Ana cukup kiai syukur, ora tak kenal lah kenal. Bocah orang Surabaya seneng. Baik seneng lu ah. Oh padha ya. Paling padha ya. Engko tadi janggo, aruh di janggo, keren mau jadi janggo loh. Iya. Banyak lupa apa ya, huruf J. Faedahnya apa? Untuk menjawab pertanyaan ini. Bil basta'in wa addi awin al siki. Terus wa bislama wa man wa'an bihantiki. Yang sing hafal bil basta'in dengan ba huruf jar itu ya. Ista'in gunakanlah faidah pertama apa? Lil isti'anah. Ini kimi sekretaris wong pondokan ya. Ya. Gak enak belas we. Bil basta'in lil isti'anah wa addi lil muta'ad al-siki lil ilsaq. Nah kira-kira bismi rabbik itu faedahnya apa? Lil isti'anah. Itu minta pertolongan kepada Allah. Bi ismi rabbik, dengan minta pertolongan kepada Allah. Maka sampean melakukan apa saja jangan lupa bismillah. Ya karena apa? Kita ta'allumnya kepada Allah. Ini kemudian disebut oleh Greg Braden dalam kitabnya The Divine Metric. Kita selalu tersambung kepada energi universal, energi semesta, yang apapun permintaan kita, doa kita akan segera dikabul dan diijabah oleh Allah kalau kita tahu kuncinya. Makanya di akhir itu saya katakan bahwa energi ikhlas adalah energi yang tak berhingga untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Takbir ya Allah Akbar, terakhir dong. Untuk menjawab keresahan masyarakat di era 5.0, Rasulullah pun menegaskan kullu amrin dzibalin lam yubda'u bi bismillah fahuwa aqta la ala sawab fahuwa abta. Ya. Setiap perkara yang dilakukan oleh panjenengan semua apabila tidak diawali dengan bismillah, maka amalannya ini putus. Gak ono keberkahan nih, gak tersambung nih gole Gusti Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi tujuan Sustainable Development Goals. Bagaimana dunia itu terbebas dari kemiskinan, dunia terbebas dari kelaparan, dunia itu memperoleh pendidikannya yang layak. Di antaranya khususnya bagaimana pendidikan tinggi keagamaan Islam itu menjadi pendidikan yang berkualitas. Karena sejak awal Rasulullah mendeklarasikan umat Islam itu anti kebodohan. Pertama dengan surat Al-A'la, dengan ikroknya biismi rabbik, tersambung dengan pertolongan Allah. Apa yang dibaca? Alladzi khalaq. Nanti aja di kuliah IAT diperjelas gitu. Kalau nanti dijelaskan di sini nggak jadi kuliah ini, ya gitu. Karena kalau saya bahas tafsir surat ini, saya cari tahu, baca tafsirnya Az-Zamakhsyari itu, saya senang baca tafsir Az-Zamakhsyari itu. Al-Kasyaf an Haqaiqit Tanzil wa Uyunul Aqawil fi Wujuhid Ta'wil. Itu luar biasa penafsiran Zamakhsyari. Begitu luar biasa mengeksplorasi dengan dunia ilmu pengetahuan. Kurang berapa Pak Kiai? 10 menit, kurang 10 menit. Pelan-pelan aja, sing penting mah. Pelan-pelan sing penting mah. Masuk. Gak penting nih gak masuk itu. Kau wabe permainan sing penting mah. Bal-balan sing penting
bola voli sing penting, bulu tangkis sing penting, ngonoan yang sing penting, ngonoan yang sing penting. Ya mek miring samling sih gak ada diana le. Wes next. Lah ya. Oh, sudah melawan. Saya menggunakan analisis TOWS ini untuk menilai perguruan tinggi terbaik. Panjenengan di Al Mustama itu ono sing bagian di. Kita bisa analisis ini. Untuk apa di era 5.0 ini? Bagaimana kita berkontribusi ya untuk meningkatkan kualitas pribadi kita, tidak dengan kecerdasan buatan berbasis big data, tidak. Karena kalau begitu panjenengan menjadi manusia roboh. Kalau begitu pikiran sampean tidak akan terlatih. Karena artificial intelligence, big data ini semua buatan manusia. Kalau aku nuruti tadi itu alur dari era 4.0, 5.0, maka saya akan mendoktrin panjenengan menjadi manusia robot. Menjadi manusia yang tidak lagi menggunakan kecerdasan akalnya secara fitrah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Iqra. Tidak. Saya akan mengajarkan kalian menjadi manusia tidak peduli kepada sesama, yang sangat egosentris, yang sangat individualistik. Biarkan mereka sengsara, biarkan mereka kelaparan sebenarnya kenyang. Tidak. Saya akan membelokkan ini kepada bagaimana panjenengan itu membangun sebuah lokomotif besar melalui Al Mustama untuk menghadapi era yang seperti ini, yang semuanya serba teknologi. Ya, maka ini penting sekali untuk diperhatikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mustama. Bagaimana kita menjadi universitas perguruan tinggi terbaik dengan menggunakan analisis ini. Ya. Apa analisis TOWS itu? Ya. Hasil analisa TOWS dari perguruan tinggi terhadap era society 5.0. Analisis TOWS merupakan analisis yang digunakan yaitu membandingkan antara faktor eksternal opportunity dengan ancaman dan dengan faktor internal kekuatan strength dan kelemahan weakness. Karena apa? Karena kita kalau tidak berkaca kepada ini, maka selamanya akan kita tertinggal. Maka saya tanya tadi, akreditasinya berapa Pak Ketua nilainya? Ternyata ternyata baik itu adalah nilai yang paling rendah. Ya, naik lagi namanya baik sekali, naik lagi namanya Mustama harus unggul. Ya, kalau tidak unggul Pak Gun mereng songkoan ketuana. Setia songkoan. Setelah ini jalan mereng. Ngontak Julian unggul. Next, saya lihat faktor pertama. Apa sih yang menjadi ancaman? Ancaman yang nyata di era Society 5.0 adalah munculnya era masyarakat ekonomi ASEAN, di mana berdampak pada banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ini ancaman yang sudah ada saat ini. Masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja masuk, sampai punya keahlian apa? Lulusan Al Mustama punya keahlian apa? Prodi IAT, apalagi Pak Ketua? Prodinya tasawuf, apalagi Pak Ketua? HKI, apalagi Pak Ketua? Hukum ekonomi syariah, apalagi? PIAUD. Ini program studi yang sangat langka dan istimewa. Tepuk tangan. Saking langkanya, uang nggak ngerti opo itu. Ya. Ketika orientasi panjenengan bangsa kerja,
di era 5.0, society 5.0. Kemudian yang nomor 2, ini ancaman nyata bagi kita semuanya. Banyaknya perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki daya saing yang lebih baik dari berbagai sisi, baik sarana prasarana dan manajemen perguruan tinggi yang saat ini ada di Indonesia. Laporan yang baik Pak Ketua, kemarin itu saya diundang di Diandra oleh Bu Gubernur. Sebentar lagi di Malang itu mau mendirikan ada 3 universitas yang skalanya internasional, ya, the best 10 terbaik di dunia. Di antaranya adalah University of Kingdom di Inggris, kemudian Harvard University. Ya kan buka cabang di Malang dan Jakarta. Buka cabang di sana, Harvard University, Kingdom University, satunya itu Stanford, satunya Stanford University. Ini gulung tikar kalau tidak segera kita berpacu untuk bersaing dan memperbaiki diri.